Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Yang terhormat Ibu Haji Surya Bintarti SEMM selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Pengembangan Diri, serta teman-teman sejawat yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezeki dan kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti kelas online ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang pola pikir dan masalah konflik. Saya, Indriani Yolanda Putri, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Niken Mayangsari dan Nadila Fauzi Anwar. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada kata-kata mutiara yang terkandung dalam buku tersebut, yang bunyinya hanya ada dua hal tentang isi kepala kita, membuat kita sampai ke cita-cita atau malah membuat kita menjauhinya. Kemudian pengertian pola pikir, asumsi-asumsi dasar yang kita yakini sebagai acuan dan referensi dalam merespon, menginterpretasi, dan memaknai berbagai situasi, keadaan, atau kejadian yang menjadi dasar bagi sikap, keputusan, dan tindakan kita. Pembahasan dalam konteks manusia yang telah beranjak dewasa, sudah seharusnya pola pikir lebih mendominasi peran dalam hidup. Pola-pola pikir adalah cara-cara berpikir yang selama ini kita sadari atau tidak telah kita jadikan energi penggerak bagi segala upaya kita dalam mengejar cita-cita. Cita-cita tidak dicapai dengan satu kali bersikap, berkeputusan, dan bertindak. Cita-cita dicapai dengan rangkaian sikap, keputusan, dan tindakan. Rangkaian sikap, keputusan, dan tindakan itu perlu selalu konsisten mengarah pada tercapainya cita-cita. Konsistensi dibutuhkan karena keterbatasan waktu. Konsistensi akan menjamin tercapainya cita-cita tepat pada waktunya atau bahkan mempercepat waktu pencapaiannya. Ada seseorang yang tanpa sadar mengucapkan sebuah keyakinan dengan berkata, "Aduh, sepertinya susah mencapai target itu." Secara tidak langsung, ia menjauhkan diri dari targetnya. Ucapannya itu sangat bertentangan sekali dengan semangatnya, dengan ungkapan yang seperti pasti ada jalan menuju ke sana. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nadila Fauzi Anwar. Silakan Nadila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Indri. Saya lanjutkan materi berikutnya. Masalah konflik. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Kita tidak bisa lari dari masalah. Kita adalah makhluk hidup yang pasti akan melakukan kesalahan. Problem cannot be solved at the same level of coordinate that created them. Masalah hanya dapat diselesaikan dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari tingkat kesadaran di mana masalah itu muncul, dan itu adalah tentang mengapa masalah itu diciptakan. Terdapat dua jenis masalah, yang sering dan yang besar. Jika keduanya tidak pernah mendatangi seseorang, maka orang itu sedang dalam masalah karena selalu dimanjakan oleh kehidupan. Sedangkan jika kedua masalah tersebut mendatanginya secara bersamaan, maka ia patut bersyukur karena Tuhan telah mengistimewakan. Dengan masalah sering, kita menjadi terbiasa. Dengan masalah besar, kita semakin tinggi. Tanpa masalah sering, masalah kecil akan menjadi besar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Niken. Kepada Niken, saya persilakan. Baiklah, terima kasih saudari Nadila. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi tentang konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Adapun 6 jenis konflik yang sering terjadi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu konflik pribadi, yang kedua konflik rasial, yang ketiga konflik agama, yang keempat konflik politik, yang kelima konflik sosial, dan yang terakhir konflik internasional. Tercapainya cita-cita adalah fenomena selesainya
berbagai konflik. Bedanya kita yang sekarang dan telah yang mencapai cita-cita adalah konflik yang nyata. Adapun 10 ciri-ciri keadaan flow. Yang pertama yaitu merasa mempunyai target dan tujuan yang jelas. Yang kedua, sangat berkonsentrasi di dalam proses yang dijalaninya. Yang ketiga, tidak banyak mengkhawatirkan diri sendiri. Yang keempat, cenderung lupa waktu atau mengalami time distortion. Yang kelima, dapat berinteraksi langsung dengan hasil atau umpan balik. Yang keenam, merasa seimbang atas tujuan dan kemampuan. Yang ketujuh yaitu merasa memegang kendali atas situasi atau tindakan. Yang kedelapan, mendapat kepuasan batin dan tindakan. Yang kesembilan, cenderung lupa akan kebutuhan fisik. Yang ke-10, tenggelam dalam aktivitas. Quotes of the day is: berhasil mengalahkan dirimu menjadikanmu dewasa. Berhasil mengalahkan orang lain menjadikanmu pemenang. Tapi memberhasilkan orang lainlah yang menjadikanmu pemimpin. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.